Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang baru menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Juru bicara TPN Ganjar, ya, Aiman Wicaksono mengungkapkan penyidik telah menyita HP miliknya saat proses pemeriksaan yang digelar Jumat 26 Januari. Ya, Aiman diketahui diperiksa selama kurang lebih 12 jam sebagai saksi terkait dugaan, ya, aparat tidak netral dalam pemilu tahun 2024. Pada pemeriksaan itu, Aiman dicerca sebanyak 59 pertanyaan oleh penyidik. Aiman menyatakan meski HP miliknya itu disita oleh penyidik, dirinya tetap berkomitmen tidak akan membocorkan narasumber di balik pernyataannya. Soal ketidaknetralan aparat di hadapan awak media, Aiman sempat menunjukkan potongan bukti chat melalui aplikasi WhatsApp antara dirinya dengan narasumbernya yang merupakan seorang anggota polisi. Meski menyatakan tidak akan membongkar sosok narasumber, Aiman mengaku khawatir kerahasiaan narasumbernya akan terbongkar sebab seluruh data miliknya tersimpan di dalam HP yang kini disita oleh penyidik. Ya. Meskipun itu menjadi perdebatan, 2 jam tarik ulur supaya HP itu, ya, tidak disita, ya. Tapi kemudian jangan disita, tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari pengadilan yang pihaknya tidak bisa melawan. Hal tersebut Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, yaitu Qasim, menyampaikan pihaknya sempat menolak saat penyidikan melakukan upaya penyitaan terhadap HP milik Aiman. Menurut, ya, timnya Ibdal, ya, pihaknya pun sempat mempertanyakan kepada penyidik soal surat penetapan dari pengadilan sebagai salah satu syarat penyitaan. Ibdal yang mendampingi Aiman menyebut ternyata penyidik Subdit Cyber, ya, Kripsum Polda Metro Jaya sudah mengajukan surat penetapan penyitaan itu tanggal 22 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Hal itu Ketua Umum Partai Perindo Haritanu mengaku begitu kecewa karena ponsel Aiman disita polisi. Nah, dia juga mengatakan biasanya HP dilakukan penyitaan saat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lagian, ya, Aiman tidak ada unsur pidana di dalam penyataannya terkait statement yang polisi netral tadi dalam Pilpres tahun 2024. Aiman menerangkan alasan kasus tersebut tidak ada unsur pidana sebab sejumlah media telah memberitakan terkait dugaan tidak netralnya Korps Bayangkara tersebut, ya. Di antaranya, ya, tutur dia pemberitaan media Indonesia pada tanggal 10 dan 11 November tahun 2023, 18 November tahun 2023, serta Tempo 4 Desember tahun 2023 dan podcast Tempo bocor halus, ya, judulnya kan gitu, pada 2 Desember tahun 2023. Bahkan informasi yang disampaikan oleh tim, ya, lebih detail, ya, maksudnya yang disampaikan Tempo itu lebih detail dari informasi Aiman dalam menyampaikan yang ketidaknetralan tadi. Jadi ini kan apa, ya, semacam kayak subjektivitas gitu loh, Aiman, atau mungkin gara-gara dia jadi juru bicara Ganjar atau gimana. Jadi informasi yang Aiman sampaikan kan
sempat menyebut nama ya, bahkan menyebut nama jenderal dan sebagainya. Aiman pun langsung mengungkapkan tidak mungkin apa yang disampaikan media tersebut itu bohong. Aiman mengatakan apa dirinya yang suarakan saat itu adalah bentuk hak warga negara Indonesia. Ya. Jadi mengingat aparat hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi, ya, di dalam pelaksanaan demokrasi. Pun berharap pada tim penyidik memproses kasus dengan profesional tanpa adanya intimidasi oleh pihak manapun. Lagian sebagian besar rakyat juga sudah tahu bahwa Presiden saat ini sudah dukung siapa kan, apalagi anaknya juga jadi cawapres dari 02. Maka ya, hal ini ya, tidak bisa dibilang asal menuduh. Bukankah Presiden punya kekuasaan tertinggi di dalam menguasai ya, dalam arti baik itu tindakan atau apa, semua presiden kan punya segalanya, sehingga masalah pelaporan yang terjadi semuanya kan dapat dibilang tahu ya presidennya, karena kekuasaan tertinggi. Dengan adanya pelaporan ini bisa diduga keras bahwa ini adalah upaya pembungkaman ya. Karena sosok Aiman kalau sudah bergerak, insting jurnalistis investigasinya, maka semua akan bisa dikulitinya. Jadi hal ini sangat menakutkan dan panik jika Aiman terus menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Aiman bisa jadi akan menemukan kejanggalan-kejanggalan, bahkan kecurangan-kecurangan di dalam pilpres ya. Mungkin itu yang sangat ditakutkan ya. Jadi memang sosok Aiman itu kita sudah tahu semua, pernah membongkar kasus-kasus besar ya, termasuk kasus yang kemarin menimpa seorang jenderal ya, kita sudah tahu semua. Itu Aiman juga banyak menceritakan hal itu. Nah, ini dikhawatirkan akan berkembang, maka dari itu kemungkinan seperti itu yang dibayangkan oleh Kops. Maka dari itu sebelum terjadi apa-apa, penyidikan dan penahanan HP itu dilakukan. Nah, ini kan semua masih subjektif. Tapi kita lihat perkembangannya bagaimana kelanjutannya, karena tim lawyernya TPN Ganjar dan Ganjar sendiri sudah komentar masalah ini. Haritanu juga sudah komentar masalah ini, HP disita itu. Nah, jadi tambah rame, tambah seru ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.